Paul Zhang ini musuh saya. Ya, jelas saya katakan dalam video yang lalu dalam 3 hal. Yang pertama, dalam hal teologi, terutama dalam doktrin Trinitas. Yang kedua, bagaimana menyikapi Islam. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Allah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana paniknya pendeta MYM atau pendeta Muriwali, pendeta Muriwali Yanto ini ya, dengan Paul Zhang ya, yang dimana mereka acap kali ditenggelamkan ya oleh Ustadz Zuma dan juga para apologet yang lain. Nah, begitu paniknya mereka sehingga mereka berjumpa ya jauh-jauh di Belanda ya untuk membahas bagaimana menyikapi Islam katanya ya. Karena memang dari pihak Muslim banyak sekali mengislamkan debater-debater Kristen ataupun orang-orang Kristen itu sendiri ya, yang mendengarkan ataupun mengikuti debat, pada akhirnya mereka memeluk Islam, pada akhirnya mereka masuk Islam. Dan belum lama ini ya ada seorang pemuda asal Tionghoa ya, gara-gara sering nonton video-video debat dan masuk ke Zoom, pada akhirnya beliau pun masuk Islam, memeluk Islam, bahkan bersumpah-sumpah tidak akan mengkhianati Islam gitu ya. Malah justru pernyataan-pernyataannya itu aduh ya Allah, kagum saya. Nah, terus bagaimana para pendeta-pendeta ini gusar ya? Karena apa? Kepentingan perpuluhannya mereka akan sedikit demi sedikit tergeser ataupun hilang, sehingga mereka panik dan mengadakan muktamar gitu ya, bermusyawarah tini minggi ya, berpelukan gitu ya. Karena memang Ustadz Zuma ini menjadi sebuah ancaman bagi kekristenan, karena beliaulah paling banyak di antara debater-debater Muslim, beliaulah yang paling banyak mengislamkan orang Kristen kan itu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ya, mungkin bisa diputar Pak, biar ketok wajahnya musuh saya ini. Ya baik. Saudara, ini tidak berarti bahwa saya berdamai dengan Paul Zhang ya. Cuman ya, nggak bisa. Langit dan bumi lenyap, tapi kita tetap harus. Jadi gini saudara ya, Paul Zhang ini musuh saya. Ya, jelas saya katakan dalam video yang lalu dalam 3 hal. Yang pertama, dalam hal teologi, terutama dalam doktrin Trinitas. Yang kedua, bagaimana menyikapi Islam yang saya anggap dia sangat-sangat ekstrim ya, ketika memaki-maki, dan bagi saya itu hanya mengejek dan menghina. Lalu yang ketiga juga pandangan kami terhadap negara ya, yang saya anggap juga Pak Paul ini ekstremis ya. Misalnya begitu gampang mengatakan Papua akan merdeka, Sangir Talaut akan merdeka, Mentawai akan merdeka begitu ya. Ya, jadi kami musuhan ya, ini musuh saya ini ya. Tetapi sebagai orang Kristen tetap saja kita mempunyai satu standar yang ditegakkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita harus mengutamakan kasih ya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh ya, untuk mendoakan bagi mereka yang menganiaya kamu katanya. Nah, itu yang menjadi dasar bagi orang Kristen untuk menyikapi segala hal ya, menyikapi isu permusuhan ya, termasuk isu kebencian atau apapun itu. Jadi kita sama sekali tidak ada ruang atau dukungan firman Tuhan untuk menusuk orang yang tidak sesuai dengan kita, apalagi meledakkan kepala orang. No, ya, sama sekali tidak. Jadi kita bisa saja mungkin cerita tentang hal-hal yang umum, atau kalau tidak mau debat silakan debat ya. Tapi atau kalau tidak mau debat ya
Cuma 1 jam doang. Ini belum meledak kepalanya, meledak otaknya dulu ntar. Iya, betul. Jadi nggak ada waktu untuk debat. Jadi mungkin ngomong hal yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan. Ya. Nanti kita bikin seminar khusus Dante. Ya, baik. Ya, kan sebagai orang awam nih, saya banyak nanya. Saya bisa mewakili banyak orang-orang Kristen di Indonesia gitu. Terima kasih Pak Paul udah mampir di tempat kami, bisa bertemu sama-sama. Bisa menyapa dulu Pak sama teman-teman di YouTube. Ya, buat followersnya Muriwali Yanto, YouTube-nya Muriwali Yanto, shalom semuanya. Saya Joseph Paulusang, apologet Kristen, apologet Cowboy N26 yang ada di Eropa, di tanah merdeka, di mana Pancasila ditegakkan dengan nyata di sini. Oke. Pertama-tama saya mau nanya dulu nih Pak, selama ini kegiatan Bapak selama udah tidak lagi berhubungan, tidak ada lagi keterikatan dengan NKRI di Indonesia, apa saja yang dikerjain Pak di satu negara ini? Kalau berhubungan banyak dong, karena kan saya salah satu fundraisernya untuk beberapa yayasan yang dibuat oleh teman-teman kita di Indonesia ya. Walaupun bukan donaturnya bukan saya, tetapi fundraiser saja. Dan kita bikin proyek-proyek Damaris, Damar Kasih, Galarua. Terus ini ada lagi Embun Pagi ya. Damaris itu buat kita kasih orang-orang miskin, kasih makan orang-orang miskin di Indonesia, sama bakti sosial pengobatan gratis. Galarua itu yang buat membela minoritas ya, kalau ada persekusi atau kayak kemarin tadi malam itu kan ada wihara yang disegel sama digebukin orangnya kan. Terus cerita kasusnya Jojor yang di Langkat yang kemarin geger MUI itu, pernikahannya mau diceraikan. Nah itu kita urusin tuh juga. Damar Kasih itu buat penginjilan ya, tentu bukan punya saya ya, itu yayasan bukan punya saya ya, supaya orang-orang jangan salah paham, itu bukan punya saya karena saya bukan warga negara Indonesia, jadi nggak boleh. Nah saya hanya membantu mencarikan dana saja. Dan terakhir Embun Pagi itu untuk orang-orang yang rajin di komunitas Joseph Paulusang. Nah itu kita ruang tolong menolong satu sama lain, kalau nggak bisa bayar sekolah, kalau anak sakit atau segala macam nggak punya uang. Nah disitulah kita ruang tolong menolong. Cuma sayang Embun Pagi ini kita yayasannya belum terbentuk ya, karena cukup ada beberapa kendala. Nah total kita sudah kumpulkan sudah lebih dari 7 miliar selama setahun ini. Kita kumpulkan untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak cuma ngomong doang, tapi kita bertindak. Dan buat saya lebih gampang saya ada di sini daripada di Indonesia. Begitu ya. Oke, ini sebuah cerita yang mungkin bisa bermanfaat. Nah, demikian tadi kamu sih pertemuan anak-anak Tuhan, tak kapan mereka tuh dilahirkan Tuhan. Anak-anak Tuhan katanya. Nah itulah ya, jadi kepanikan mereka tentang bagaimana kekristenan itu berkurang ya, karena debater-debater Muslim, yang dimana debater-debater Muslim ini sangat mumpuni ya di dalam menguraikan segala apa yang menjadi keimanan Kristen itu tentang kitabnya ya. Hampir semua debater Muslim itu menguraikan itu selalu dengan logik dan masuk di akal. Ketika berbeda dengan ketika orang-orang Kristen menjabarkan dari sesuatu apa yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana isi kitabnya, mereka acap kali berpusing-pusing macam gangsing, bahkan macam obat nyamuk ya, sehingga banyak sekali pernyataan tentang ketika menguraikan isi kitabnya ini ya, tidak ada yang logik, tidak ada yang masuk akal, jauh dari nalar sehat ya. Malah cenderung mereka itu hanya pandai memaki-maki ya, menghujat Islam ketika kalah, menghujat pribadi, menghina personal dikala berdebat kalah. Itulah tabiat Kristen. Nah sekarang dalam kekristenan ini panik sekali, sehingga mereka membuat strategi bagaimana menyikapi Islam katanya. Padahal di sini ya, ketika mereka menganggap umat Islam musuh bagi mereka orang-orang Kristen, itu tidak seperti itu ya.
musuh mereka adalah isi kitab mereka sendiri. Ketika kitab mereka kita uraikan, ya, para umat muslim uraikan isi kitab mereka dan membacakannya, mereka gusar, mereka ketakutan. Karena apa? Mereka membaca kitab itu, ya, hanya sepenggal-sepenggal, itu pun bukan dia sendiri yang membaca, mereka sendiri yang membaca, ya, kata pendeta. Dan sedangkan pendeta itu sendiri, mereka, saya meyakini, tidak pernah membaca isi kitabnya itu sampai habis. Dari Kejadian 1 hingga Wahyu, jarang sekali umat Kristen yang pernah membaca isi kitabnya itu, ya. Itu jarang sekali. Kalaupun ada 100% orang Kristen, itu paling hanya 1%-nya saja yang pernah membaca isi kitabnya itu sampai usai. Yang lainnya itu hanya, ya, dari mulut ke mulut, dan itu pun 1 ayat 2 ayat, dan mereka jadikan pegangan sampai mati, kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.